Saya kasih tahu nih, cara menggunakan PC biar bisa dapat pahala, bre. Sekarang semua orang udah ngerakit PC kali ya. Dan PC-nya bukan cuma PC yang kentang-kentang, tapi benar-benar PC yang powerful. Dan biasanya dipakai buat apaan nih? Kayaknya paling banyak dipakai buat ngegame. Ada lagi yang dipakai buat kerja pastinya. Kerja bikin animasi, video editing, dan segala macam yang berat-berat lah. Tapi itu masih biasa. Nggak ada yang spesial dengan itu. Apalagi kalau dipakai buat mining. Aduh, udah biasa banget. Dan sekarang udah basi. Udah nggak bisa lagi, bre. Nah, selain dipakai untuk keperluan yang tadi, kira-kira PC kita di rumah itu bisa dimanfaatkan untuk apa sih? Secara kalau kita bicara untuk nge-game nih, ngerakit PC buat main game, itu ternyata pada prakteknya, bapak-bapak yang udah pada ngerakit ini bisa bikin PC-nya, tapi ternyata nggak punya waktu untuk mainin gamenya. Termasuk yang dipakai buat kerja, kalau udah selesai kerjaannya, mau gimana? Apakah dianggurin aja PC-nya? Ya, bisa aja sih. Tapi, ada satu cara yang bisa kamu lakukan dengan memanfaatkan PC kamu untuk bisa dapat pahala. Atau kalau kamu nggak percaya dengan pahala, ya at least bisa untuk melakukan sebuah kebaikan. Jadi ceritanya, komputer itu dibuat untuk melakukan kalkulasi. Nah, kalkulasi ini akan berbeda jumlahnya dan akan membutuhkan computing power yang juga berbeda. Kalau cuma sekedar kecil-kecil dan bisa dikerjain sama PC, ya bisalah dikerjain di rumah. Tapi untuk kalkulasi data yang sangat banyak jumlahnya, PC rumahan nggak kuat, bre. Dan biasanya untuk perusahaan yang memang punya resource besar, itu mereka bisa bikin superkomputer gitu ya, untuk mengerjakan kalkulasi-kalkulasi yang berat. Tapi apa yang terjadi kalau perusahaannya nggak punya dana untuk membuat superkomputer yang gede? Ada satu cara lagi untuk bisa menyelesaikan kalkulasi yang besar tadi tanpa sebuah superkomputer. Dan ini dengan memanfaatkan yang namanya peer-to-peer network. Jadi peer-to-peer network ini adalah memanfaatkan banyak PC untuk nantinya dipakai bekerja bersama menyelesaikan sebuah kalkulasi. Nah, PC ini bisa dari mana aja. Nggak harus dari satu kantor, tapi bisa dari seluruh dunia dan bisa dari PC-nya semua orang. Jadi kamu yang punya PC di rumah, ada satu gitu ya, bisa kamu ikutin join ke sebuah peer-to-peer network untuk menyelesaikan sebuah kalkulasi. Nah, salah satu sistem peer-to-peer yang sempat dimanfaatkan banyak orang adalah sistem mining. Udah sering saya bahas, kamu cari aja di channel saya yang ngebahas tentang Bitcoin gitu ya. Maksimalkan produktivitas dan hobi ngegame kamu dimanapun kamu berada. Victus by HP Laptop, salah satu gaming laptop terbaik di pasaran. Powered by 12 Gen Intel Processor, GeForce RTX 30 Series, high-speed NVMe SSD, dan high refresh rate anti-glare IPS display. Desainnya manis dengan bobot yang ringan tanpa mengorbankan cooling performance. Nggak perlu pusing soal software, karena kamu udah dapat Windows 11 Home dan Microsoft Office Original gratis. Dapatkan HP Victus ini di Else ID. Jadi intinya untuk bisa menyelesaikan transaksi Bitcoin itu diperlukan suatu kalkulasi yang lumayan besar. Dan untuk memanfaatkan itu dipakailah jasa para miner. Jadi orang-orang yang punya PC ini semuanya digabungin di satu network. Terus mereka menyelesaikan kalkulasi dan dibayar. Makanya banyak yang mau. Tapi ada satu lagi pemanfaatan sistem peer-to-peer yang tidak dibayar, bre. Loh, kalau nggak dibayar, siapa yang mau? Ternyata banyak yang mau. Kegiatannya namanya adalah folding. Dan yang kamu dapat kalau kamu ikutan folding adalah ya pahala. Kenalin nih, Folding at Home. Secara gampangnya ini adalah suatu project distributed computing untuk membantu para ilmuwan melakukan penelitian dalam mencari obat untuk suatu penyakit yang belum ditemukan obatnya. Secara sukarela pastinya. Pusat dari kegiatan penelitian ini sekarang ada di Washington University di St. Louis. Untuk bisa membuat suatu obat, para ilmuwan ini harus mempelajari sesuatu yang disebut dengan protein. Protein ini kurang lebih adalah suatu rangkaian panjang asam amino, tapi dia nggak bisa melakukan fungsi biologisnya kecuali bentuknya dirubah menjadi 3 dimensi. Dan proses merubah bentuk ini disebut dengan folding. Dan setelah protein tadi di folding, barulah dia bisa menjalankan fungsi biologisnya untuk selanjutnya dipelajari. Nah, untuk melakukan folding ini nggak bisa kalau cuma pakai satu PC. Karena nggak kuat, prosesnya benar-benar rumit. Tapi kalau pakai superkomputer, walaupun dengan cara menyewa, ya para saintis tadi nggak punya dana, bre. Nggak ada yang mau bayarin. Karena belum ada hasilnya. Makanya dibuatlah sistem folding at home yang sudah dimulai dari sejak tahun 2000. Konsepnya hampir sama seperti mining, atau boleh dibilang malah mining itu yang mengikuti sistem folding at home ini ya, dimana dia akan memanfaatkan CPU, GPU, bahkan juga bisa memanfaatkan processing power dari ARM prosesor. Dan yang lebih hebatnya lagi, di tahun 2007 sampai 2012, folding at home juga memanfaatkan processing power dari PS3. Jadi saat itu PS3 termasuk sebuah konsol yang punya hardware sangat hebat pada zamannya. Jadi kalau dibilang secara powernya, PS3 itu lebih kencang dibandingin CPU PC yang ada di pasaran pada umumnya saat
saat itu, tapi masih lebih rendah dibandingin GPU yang ada di pasaran, GPU gaming pastinya ya. Artinya, PS3 ini sebenarnya adalah sebuah PC yang udah lumayan canggih. Dan untuk keperluan scientific, dia bisa dimanfaatkan. Malah kalau boleh dibilang, PS3 ini adalah solusi yang paling balance. Dan untuk keperluan peer-to-peer seperti ini, dia adalah solusi yang paling tepat karena PS3 ini secara konfigurasi hardware-nya seragam. PS3 dimanapun tempatnya, hardware-nya selalu sama. Jadi kalau mereka harus bekerja bersamaan di sebuah jaringan, kerjanya bisa lebih sinkron. Dan akhirnya secara resmi kolaborasi antara Sony dan Pandey Lab untuk menjalankan proyek ini dijalankan dan pertama kali dirilis sebagai standalone client di tanggal 23 Maret tahun 2007. Baru kemudian dia dirilis untuk umum di bulan Septembernya. Tapi ada yang harus dikorbankan oleh para pemilik PS3 kalau mereka memutuskan untuk menggunakan PS3-nya buat folding. Jadi PS3 ini walaupun dia powerful dan bisa dipakai untuk nge-game seperti PC, tapi dia bukanlah sebuah sistem yang didesain untuk melakukan multitasking. Jadi dia hanya bisa melakukan satu tugas di satu waktu. Jadi kalau kamu pakai folding, ya berarti kamu nggak bisa pakai nge-game. Beda sama PC. PC bisa multitasking. Jadi di saat kamu folding, masih bisa nih dipakai buat ngetik, dipakai buat browsing, tanpa harus mengganggu satu sama lain. Sampai akhirnya di bulan November tahun 2012, Sony mengakhiri kegiatan folding at home dengan menggunakan PS3 dan selama kurun waktu 5 tahun 7 bulan, jumlah user yang ikutan folding mencapai 15 juta orang dengan total waktu yang disumbangkan lebih dari 100 juta computational hours. Penggunaan PS3 untuk folding telah berjasa membuka metode baru untuk memanfaatkan CPU terbaru hingga GPU. Dan salah satu pencapaian terbesarnya adalah menemukan prediksi terbaru untuk melawan penyakit Alzheimer. Nah, beberapa tahun lalu kita diserang satu penyakit baru yang namanya COVID-19. Siapa yang nggak kenal? Dan kayaknya semua orang udah kena deh ya, walaupun mungkin kamu nggak sadar. Dan ceritanya, para peneliti di Folding at Home tadi juga ikutan berkontribusi dalam mencari obat COVID. Proyek ini disebut dengan Moonshot Collaboration dan udah dimulai sejak 26 Juli tahun 2021. Kalau kamu masuk ke website resmi Folding at Home, di sana kamu bisa dapat banyak informasi dari bagaimana proses dan metode yang digunakan untuk penelitian COVID-19 sampai sejauh mana perkembangan penelitiannya. Di sana kamu juga bisa lihat bahwa sudah banyak penyakit yang sedang dicari dan sudah berhasil ditemukan obatnya. Di antaranya kanker payudara, kanker ginjal, demam berdarah, Zika virus, hepatitis C, Ebola, COVID, Alzheimer, Parkinson, dan beberapa penyakit lainnya. Proyek ini juga mendapat dukungan dari banyak orang, termasuk perusahaan teknologi gede seperti Microsoft, AMD, Nvidia, Intel, VMware, dan banyak lagi lainnya. Kalau kamu tertarik, kamu tinggal masuk aja ke website resminya, nanti di sana download kliennya, terus install ke PC. Bisa di Windows, bisa di Linux, bisa di Mac, terserah. Begitu terinstall, kamu bisa jalankan dan semuanya bisa berjalan otomatis. Bahkan kamu nggak perlu bikin akun juga bisa, jadi bisa langsung mulai jalan foldingnya dan bisa juga kamu atur parameternya mau seperti apa. Maksudnya untuk penggunaan CPU, GPU-nya, pembagiannya akan seperti apa, di situ bisa kamu lakukan semua. Tapi perlu kamu pertimbangkan baik-baik karena dengan melakukan folding ini kamu ya nggak dibayar, jadi semuanya sukarela. Jadi kalau sampai nanti listriknya bayarnya mahal atau PC-nya ya kamu anggap jadi cepat rusak, ya itu adalah sebuah resiko. Tapi resiko itu terbayar dengan kamu melakukan kebaikan dan harapannya dapat pahala juga. Tapi ternyata di samping pahala kamu juga bisa dapat poin. Nah, untuk dapetin poin ini kamu harus daftar pastinya. Cuma poinnya sendiri ya boleh dibilang sebenarnya nggak ada fungsinya sih. Jadi cuma sebagai bragging rights aja lah. Atau kalau kamu main game ya dapetin platinum misalkan. Nggak ada fungsi realnya, itu nggak ada. Dan kalau zaman dulu nih, waktu zaman forum-foruman itu pas lagi rame-ramenya folding, itu biasanya kalau orang ninggal komen atau bikin sebuah diskusi gitu ya, itu di bagian bawah namanya ada status foldingnya seperti apa, berapa banyak poin yang sudah dia kumpulkan. Tapi ada satu website yang namanya CureCoin yang menerima poin folding untuk hal lain. Kamu bisa tukar poin yang kamu dapat dengan voucher Amazon, App Store, Google Play, atau kamu bisa sumbangkan koin ini untuk kegiatan yang lebih bermanfaat seperti menyewa layanan cloud folding. Dan kalau kamu lihat di halaman utama CureCoin tertulis Protein Research Based Proof of Work. Konsep yang sama seperti mining cryptocurrency, hanya saja yang ini jauh lebih bermanfaat untuk kepentingan seluruh umat manusia di bumi. Jadi, udah tertarik belum?